Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Safitri, mahasiswi dari Program Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang merupakan pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Resiko yang diampu oleh Bapak Dr. Handes Haji Bejo Santoso, MT PhD. Judul video kali ini tentang pengaruh bangkrutnya Bank Senturi terhadap pemerintahan. Baik, pasti di antara teman-teman belum tahu tentang apa itu Bank Senturi. Bank Senturi adalah sebuah bank yang beroperasi di Indonesia. Bank ini menjadi sorotan utama pada tahun 2008 ketika mengalami kebangkrutan dan kemudian menjadi fokus dari serangkaian peristiwa dan tindakan pemerintah untuk menyelamatkannya. Bank Senturi awalnya didirikan pada tahun 1990 dengan nama PT Bank Senturi Tbk. Bank ini beroperasi sebagai bank umum dan menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk layanan perbankan retail dan korporat. Krisis keuangan global pada tahun 2008 mempengaruhi banyak lembaga keuangan di seluruh dunia, termasuk Bank Senturi. Bank ini mengalami kesulitan keuangan karena eksposurnya terhadap aset beresiko tinggi dan kondisi pasar yang sulit. Pada saat itu pemerintah Indonesia melakukan intervensi untuk menyelamatkan Bank Senturi dari kebangkrutan dengan menyuntikkan dana penyelamatan yang signifikan. Kasus ini memicu sejumlah perubahan di sektor perbankan Indonesia, termasuk reformasi, regulasi, dan peningkatan pengawasan. Bank Senturi kemudian mengalami rekapitalisasi dan restrukturasi sebagai bagian dari upaya pemulihan dan reformasi dalam sektor perbankan nasional. Peristiwa ini menciptakan dampak yang berkepanjangan dalam sejarah keuangan dan kebijakan di Indonesia. Pihak yang terlibat dalam kasus Bank Senturi. Yang pertama dari Bank Senturi sendiri, manajemen dan staf Bank Senturi terlibat dalam pengelolaan dan operasional sehari-hari bank. Keputusan internal dan kondisi keuangan bank berkontribusi pada krisis yang mengarah pada kebangkrutan. Yang kedua ada pemerintahan Indonesia. Pemerintahan Indonesia diwakili oleh pejabat-pejabat tinggi, termasuk Presiden, Menteri Keuangan, dan pejabat pemerintah terkait. Pemerintah terlibat dalam proses penyelamatan dan penanganan dampak krisis keuangan Bank Senturi. Yang ketiga ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan memiliki peran dalam memeriksa keuangan dan tata kelola lembaga-lembaga pemerintah dan bank. BPK terlibat dalam mengaudit dan menyelidiki kejadian terkait Bank Senturi. Yang keempat ada lembaga internasional. Lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional atau IMF dapat ikut terlibat atau memberikan pandangan terkait tanggapan pemerintah Indonesia terhadap krisis di Bank Senturi. Selanjutnya ada tantangan pemerintah dalam menangani kasus bangkrutnya Bank Senturi. Yang pertama ada kontroversi dan opini publik. Keputusan pemerintah untuk menyelamatkan Bank Senturi memicu kontroversi dan berbagai pandangan di masyarakat. Tantangan terbesar adalah mengelola opini publik yang mungkin meragukan transparansi dan integritas kebijakan pemerintah. Yang kedua ada investigasi dan penyelidikan. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk melakukan penyelidikan dan investigasi yang akurat dan transparan terkait dengan kasus ini. Proses hukum harus adil dan memenuhi standar keadilan sementara tetap mempertahankan stabilitas. Yang ketiga ada pengelolaan dampak ekonomi. Pemerintah perlu mengelola dampak ekonomi dari keputusan menyelamatkan Bank Senturi, termasuk ketidakstabilan pasar keuangan, penurunan kepercayaan investor, dan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah dalam mempertahankan Bank Senturi. Yang pertama ada intervensi dan penyelamatan. Pemerintah memutuskan untuk melakukan intervensi langsung dengan menyelamatkan Bank Senturi dari kebangkrutan. Keputusan ini melibatkan penyuntikan dana penyelamatan yang signifikan untuk menjaga likuiditas dan stabilitas bank.
Yang kedua, reformasi perbankan. Bangkrutnya Bank Senturi mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi dalam sektor perbankan, termasuk perubahan dalam regulasi, peningkatan tata kelola perusahaan, dan perbaikan dalam pengawasan. Yang ketiga, penyelidikan dan pertanggungjawaban. Pemerintah terlibat dalam penyelidikan untuk menentukan penyebab kebangkrutan dan memastikan pertanggungjawaban jika ada pelanggaran hukum atau kebijakan yang terlibat. Yang keempat, pengelolaan risiko sistemik. Pemerintah berperan dalam mengelola risiko sistemik dan melindungi stabilitas sistem keuangan nasional dari potensi keruntuhan yang dapat menyebar ke lembaga keuangan lainnya. Faktor penyebab bangkrutnya Bank Senturi dibagi menjadi dua, ada faktor internal dan faktor eksternal. Di sini kita akan membahas faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama ada krisis likuiditas. Bank Senturi mengalami krisis likuiditas di mana kebutuhan akan dana melebihi ketersediaan dana yang dimilikinya. Hal ini menciptakan tekanan tambahan pada keberlanjutan operasional bank. Yang kedua ada manajemen risiko yang lemah. Manajemen risiko yang tidak efektif dan kurangnya tata kelola perusahaan yang baik dapat menyebabkan bank kesulitan mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan tepat. Yang ketiga ada portofolio aset bermasalah. Bank Senturi memiliki portofolio aset yang signifikan dalam bentuk kredit yang dianggap bermasalah atau tidak lancar. Penurunan kualitas saat ini menyebabkan beban keuangan dan penurunan nilai aset. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama ada fluktuasi mata uang dan nilai tukar. Fluktuasi mata uang dan nilai tukar dapat mempengaruhi nilai portofolio aset bank, terutama jika bank memiliki ketergantungan pada saat atau utang dalam mata uang asing. Yang kedua ada tekanan inflasi. Tekanan inflasi yang tinggi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan merugikan kualitas aset bank, terutama jika banyak kredit yang diberikan kepada sektor-sektor yang terpengaruh oleh inflasi. Yang ketiga ada ketidakstabilan pasar keuangan. Ketidakstabilan di pasar keuangan terutama pada saat krisis dapat menciptakan tantangan besar bagi bank, terutama yang memiliki eksposur signifikan terhadap pasar keuangan. Dampak bangkrutnya Bank Senturi terhadap pemerintah. Di sini ada dampak politik, dampak ekonomi. Yang pertama ada dampak politik, kontroversi dan kontestasi politik. Kasus Bank Senturi menciptakan ketidakpuasan dan kontroversi di tingkat politik, dengan pihak-pihak yang berbeda memiliki pandangan dan interpretasi yang beragam terkait keputusan penyelamatan. Yang kedua ada pergolakan dan perpecahan politik. Kejadian ini memicu perpecahan dan pertarungan politik antar partai politik dan pemangku kepentingan, menciptakan pergolakan politik yang mempengaruhi stabilitas pemerintahan. Yang kedua ada dampak ekonomi, ketidakpastian ekonomi. Kasus ini menciptakan ketidakpastian ekonomi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor di Indonesia. Yang kedua ada pengaruh terhadap kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah mungkin perlu merespons secara aktif melalui kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat krisis tersebut. Selanjutnya ada dampak pada reformasi dan kebijakan. Yang pertama ada reformasi sektor keuangan. Kasus ini memicu perubahan signifikan dalam sektor keuangan, termasuk reformasi regulasi, peningkatan pengawasan dan perubahan dalam tata kelola perbankan. Yang kedua ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Adanya tuntutan untuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan keuangan dan penanganan krisis di tingkat pemerintahan. Selanjutnya ada dampak pada reputasi pemerintah. Yang pertama ada penurunan reputasi. Dampak kontroversial kasus Bank Senturi dapat menyebabkan penurunan reputasi pemerintah, terutama jika masyarakat menganggap penanganan krisis tersebut tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan integritas. Yang kedua, ada pengaruh terhadap kredibilitas pemerintah. Kejadian ini dapat mempengaruhi kredibilitas pemerintah dalam mengelola krisis keuangan dan dapat menciptakan tantangan dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat.
Kelebihan dan kekurangan dari kasus Bank Senturi. Kelebihannya yang pertama ada transparansi dan pembelajaran. Setelah kasus Bank Senturi, pemerintah Indonesia dan otoritas keuangan dapat meningkatkan transparansi dalam regulasi dan pengawasan perbankan. Ini membantu mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah lebih awal. Yang kedua ada peningkatan kesadaran risiko. Kejadian ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya manajemen risiko dan tata kelola perusahaan di sektor perbankan di keuangan secara keseluruhan. Kekurangannya yang pertama ada kerusakan reputasi. Bank Senturi mengalami kerusakan reputasi yang signifikan yang dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah dan mitra bisnis. Yang kedua ada krisis kepercayaan. Kasus ini menyebabkan krisis kepercayaan terhadap lembaga keuangan, baik dari nasabah maupun pelaku pasar, yang dapat merugikan stabilitas sistem keuangan. Dari materi yang sudah saya paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa krisis keuangan global pada tahun 2008 menjadi katalisator utama dalam kebangkrutan Bank Senturi. Bank ini terpapar secara signifikan terhadap fluktuasi pasar global dan likuiditas yang sulit diakses. Kebangkrutan Bank Senturi tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi global, manajemen risiko yang lemah, dan portofolio aset bermasalah berkontribusi pada kejadian tersebut. Pemerintah Indonesia memainkan peran yang signifikan dalam menyelamatkan Bank Senturi untuk mencegah dampak sistemik dan meredakan ketidakpastian di pasar keuangan. Namun, keputusan tersebut juga menimbulkan kontroversi dan pertarungan politik. Kasus ini menunjukkan bagaimana ketidakpastian ekonomi, terutama dalam konteks global, dapat memberikan dampak serius pada sektor keuangan negara. Ketergantungan pada pasar global memperkuat pentingnya mengelola risiko eksternal. Respon cepat dari pemerintah dan transparansi dalam menjelaskan keputusan penyelamatan dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan masyarakat. Komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam menghadapi situasi krisis. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.